Pernah nggak sih Anda dapat surat keputusan dari pemerintah, terus pas dibaca, kok rasanya ada yang aneh? Mungkin nama Anda salah ketik atau perhitungannya keliru. Nah, jangan cuma didiamkan aja. Dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas 3 jalur hukum yang bisa Anda ambil untuk memperbaiki kesalahan administrasi dari negara. Coba deh bayangin, Anda terima izin mendirikan bangunan, surat pajak, atau mungkin SK pengangkatan. Ternyata ada yang salah. Bisa jadi salah ketik nama, dasar hukumnya keliru, atau bahkan isinya terasa nggak adil. Terus mau ngapain? Kebanyakan orang mungkin bingung ya, tapi tenang, hukum administrasi kita ternyata udah nyiapin beberapa jalur perbaikan yang sangat jelas. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita jawab dulu pertanyaan mendasar. Emangnya keputusan pemerintah bisa salah? Terus kita pelajari 3 syarat utama supaya sebuah keputusan itu sah. Nah, dari situ kita akan gali 3 jalur perbaikannya, ada perubahan, pencabutan, dan pembatalan. Dan di akhir, kita akan lihat gimana semua ini ngasih Anda kendali atas hak-hak Anda. Sebelum jauh-jauh, kita samain persepsi dulu. Apa sih yang kita maksud dengan keputusan administrasi pemerintahan? Well, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ini adalah ketetapan tertulis apapun yang dikeluarkan pejabat pemerintah. Jadi bisa surat izin, sertifikat, surat ketetapan pajak, dan banyak lagi. Intinya, ini dokumen resmi yang punya kekuatan hukum. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, bisakah keputusan resmi ini salah? Jawabannya, tentu saja bisa. Pejabat pemerintah kan juga manusia ya. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan apakah kesalahan itu bisa terjadi, tapi apa status hukum dari keputusan yang salah itu. Nah, disinilah kuncinya. Nah, ini dia poin yang krusial banget. Walaupun sebuah keputusan mungkin ada salahnya menurut hukum, keputusan itu tetap dianggap berlaku dan sah sampai ada tindakan resmi untuk mengubah, mencabut, atau membatalkannya. Jadi Anda nggak bisa gitu aja mengabaikannya. Inilah kenapa penting banget buat tahu prosedur resminya. Oke, untuk bisa tahu di mana letak kesalahannya, kita harus paham dulu dong seperti apa sih keputusan yang benar itu. Anggap aja ini kayak membangun fondasi rumah. Ada 3 pilar utama yang harus kokoh supaya sebuah keputusan itu dianggap sah secara hukum. 3 pilar itu adalah: pertama, harus dikeluarkan oleh pejabat yang memang punya wewenang untuk itu. Gampangnya, nggak bisa dong Kepala Dinas Pendidikan ngeluarin IMB. Kedua, proses pembuatannya harus ngikutin prosedur yang berlaku. Dan ketiga, isi atau substansinya harus relevan dan sesuai dengan tujuan keputusan itu sendiri. Kalau salah satu dari 3 ini goyah, seluruh bangunan keputusan itu bisa jadi masalah. Nah, akibat dari pelanggarannya, ini beda-beda loh. Kalau yang dilanggar itu pilar pertama, soal wewenang, keputusannya langsung dianggap tidak sah dari awal, batal demi hukum. Tapi, kalau masalahnya ada di prosedur atau substansi, keputusannya nggak otomatis batal, melainkan dapat dibatalkan. Ini perbedaan yang sangat krusial dan akan menentukan langkah Anda selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Jalur pertama ini yang paling sederhana, perubahan. Anggap aja ini kayak benerin salah ketik atau ngecat ulang tembok yang belang dikit. Cuma perbaikan kosmetik, nggak merusak fondasi utamanya. Jadi, kapan sebuah keputusan bisa diubah? Hukum ngasih kita 4 alasan utama. Bisa karena ada kesalahan di bagian pertimbangan hukumnya, ada salah ketik yang sederhana, atau mungkin peraturan yang jadi dasarnya ternyata berubah, atau ada fakta baru yang penting banget yang baru ketahuan. Apa sih maksudnya kesalahan redaksional tadi? Wah, ini istilah hukum untuk kesalahan teknis yang simpel banget. Contoh paling umum yaitu tadi, nama Anda salah ketik, alamatnya keliru, atau tanggal penerbitannya salah. Ini perbaikan yang relatif mudah lah. Dan ini kuncinya untuk jalur perubahan. Yang punya wewenang itu sangat terbatas. Cuma pejabat yang nandatanganin surat itu yang bisa mengubahnya. Anda nggak bisa lapor ke atasannya atau ke instansi lain cuma buat benerin salah ketik. Harus balik lagi ke sumbernya. Yuk, kita beralih ke jalur kedua yang levelnya lebih serius, pencabutan. Kalau perubahan tadi kayak ngecat ulang, pencabutan itu ibaratnya ngebongkar satu dinding yang salah bangun, terus dibangun lagi dari awal dengan benar. Ini untuk kesalahan yang lebih fundamental. Sebuah keputusan bisa dicabut kalau ada cacat di salah satu dari 3 pilar yang kita bahas di awal tadi. Bisa cacat wewenang, cacat prosedur, atau cacat substansi. Jadi, ini mencakup kesalahan yang jauh lebih dalam daripada sekedar salah ketik. Hal yang sangat penting untuk diingat soal pencabutan, ini bukan cuma proses ngehapus. Setelah keputusan yang salah itu dicabut, pejabat yang berwenang wajib hukumnya untuk menerbitkan keputusan baru yang benar sebagai gantinya. Jadi nggak ada yang namanya kekosongan hukum. Nah, beda banget sama perubahan yang bisa mencabut keputusan ini pihaknya lebih banyak. Tentu pejabat pembuatnya sendiri bisa. Di atasnya, atasannya juga punya wewenang itu. Dan yang paling kuat, pengadilan bisa loh memerintahkan pencabutan itu. Sekarang, kita sampai di jalur ketiga dan yang paling berdampak,
Pembatalan. Kalau pencabutan itu merobohkan dinding, pembatalan itu seperti seorang inspektor bangunan yang datang dan menyatakan IMB Anda ini tidak sah sejak awal. Wah, ini artinya keputusannya dinyatakan cacat secara hukum. Lalu apa beda intinya antara dicabut dan dibatalkan? Biar gampang gini deh. Pencabutan itu kayak pemerintah bilang, oke, surat yang kemarin itu salah, ini kami tarik dan kami ganti dengan yang baru. Sedangkan pembatalan itu lebih kayak pengadilan yang menyatakan, surat itu cacat hukum, jadi mulai sekarang anggap aja surat itu nggak pernah ada. Inilah akibat hukum terkuatnya. Saat sebuah keputusan dibatalkan, sejak detik itu juga, surat tersebut kehilangan semua kekuatannya. Semua hak dan kewajiban yang tertulis di dalamnya, ya, langsung batal. Nah, setelah kita paham ketiga jalur ini, informasi ini bukan lagi sekedar teori hukum yang rumit. Ini adalah alat yang bisa Anda pakai. Ini adalah cara untuk memastikan birokrasi bekerja dengan benar dan adil. Yuk kita rangkum semuanya biar lebih jelas. Oke, mari kita lihat rangkumannya. Jalur perubahan. Itu untuk perbaikan kecil kayak salah ketik, dan cuma bisa dilakukan oleh pejabat yang membuatnya. Lalu ada jalur pencabutan. Ini lebih serius, bisa karena cacat wewenang, dan hasilnya adalah surat lama ditarik lalu diganti surat baru. Terakhir, jalur pembatalan. Ini langkah pamungkas yang bikin keputusan itu jadi nggak mengikat sama sekali. Jadi, poin utamanya adalah ini. Dengan memahami perbedaan antara mengubah, mencabut, dan membatalkan, Anda bukan lagi pihak yang pasif saat berhadapan dengan birokrasi. Anda punya bekal pengetahuan untuk mengidentifikasi masalahnya dan tahu harus lewat jalur mana untuk melindungi hak-hak Anda. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa saya lakukan, tapi berubah menjadi bagaimana saya akan menggunakan pengetahuan ini. Karena pada akhirnya, pemerintahan yang adil dan akuntabel itu nggak terjadi begitu saja. Ia dibangun oleh warga negara yang terinformasi dan berani bertindak. Terima kasih sudah menyimak.